diperpanjang sampai Maret 2022. Jadi ada tambahan 1 tahun ke depan lagi kayak gitu. Ada saran nggak sih Mas untuk para investor perbankan apa yang mesti mereka lakukan untuk kedepannya? Hai teman-teman, kembali lagi di Pojok Saham. Kali ini aku ditemenin sama Arif. Yes. Nah, hari ini kita akan membahas soal kondisi ekonominya Indonesia. Yes, Mas Arif, aku dengar-dengar wacananya katanya kita akan masih mengalami kontraksi di dunia ekonomi ya. Betul. Bisa dijelasin nggak sih Mas kondisi sekarang tuh gimana? Oke, sedikit flashback. Tahun lalu itu kan kita ekonomi kita juga terkena dampak dari perang dagang antara Amerika sama China. Terus mulai masuk tahun 2020 kita juga mulai terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah ini jadi untuk setidaknya sampai akhir tahun ini kita masih ekonomi domestik masih terkontraksi gitu. Dari sebelumnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, melihat bahwa kontraksi ekonomi ini akan masih membuat sektor keuangan kita masih sulit gitu kan. Jadi ya betul. Jadi mereka memiliki usulan. Mereka sebelumnya ada kebijakan OJK itu bahwa mereka akan melakukan relaksasi restrukturisasi kredit. Jadi kalau misalkan kan COVID itu di Indonesia terdampak itu mulai sekitar Maret April ya kayak gitu. Iya, benar. Terus dari betul. Nah, gara-gara itu kegiatan aktivitas ekonomi itu berkurang, otomatis sumber pendapatan baik masyarakat maupun perusahaan itu juga terbatas kayak gitu. Nah, dari sisi pendapatan terbatas, mereka juga mengalami hambatan dalam memenuhi kewajiban mereka, misalkan kewajiban membayar utang mereka ke bank seperti itu. Nah, berdasarkan POJK nomor 11 Maret 2020, OJK itu merestrukturisasi kredit-kredit yang kemarin yang sebelumnya terhambat itu. Jadi si peminjam itu, debitur itu diberikan ruang waktu untuk tidak membayar sampai Maret 2021 tahun depan kayak gitu. Oke, tapi gini Mas, sebenarnya kita ini kan masih abu-abu ya situasi ekonominya. Kita nggak tahu apakah ini akan bertahan sampai akhir tahun atau ternyata ya nauzubillah min dzalik ya, amit-amit tahun depan pun kita juga nggak tahu sebenarnya apakah kita punya lampu hijau nih untuk ngebangun kembali ekonominya. Jadi menurut Mas, apakah efektif buat sampai tanggal 2021? Saya sih dengar-dengar wacananya dari OJK katanya sampai 2022 nanti jadinya akhirnya. Nah iya, dari sekian banyak debitur kan banyak sektor juga, dan gak semua sektor yang recovery-nya sama kayak gitu. Misalkan ada beberapa sektor, misalkan perkebunan, terus finance, pertambangan, consumer, itu sektor itu recovery-nya nggak semuanya dalam durasi yang sama gitu. Nah, OJK melihat itu sebagai berarti nggak semuanya bisa dianggap sama. Oke, mereka memiliki usulan, OJK memiliki usulan bahwa restrukturisasi itu kalau bisa wacananya jangan sampai Maret 2021 nih, diperpanjang lah, kasih ruang lagi buat mereka, diperpanjang sampai Maret 2022. Jadi ada tambahan 1 tahun ke depan lagi kayak gitu. Oke, ini pun juga masih tentatif ya Mas ya? Masih wacana dan akan direalisasikan. Oke, nah kalau misalnya kita lihat kondisi seperti ini, kira-kira dari Mas Arif bisa dipaparkan nggak sih dampaknya terhadap dunia industri perbankan? Oke, saham-saham perbankan ya. Yes, Oke, untuk hari ini mungkin kita hanya fokus di saham bank buku kategori 4 ya. Kategori 4 itu bisa dikatakan bank dengan total aset besar, atau intinya itu sekitar 30 triliun. 30 triliun itu ada bank BRI, BNI, Mandiri, dan Bank BCA. Mungkin kalau dari sisi yang pertama kita bahas Bank BRI. BRI itu ya fokus ke sektor UKM ya kan. Seperti kita ketahui semua segmen itu terkena dampak dari pandemi seperti ini. Jadi Bank BRI kalau dari segi industri perbankan itu sudah melakukan restrukturisasi sekitar 900 triliun hingga saat ini. 900 triliun. Nah, banyak guys. Iya, jadi BRI itu termasuk bank yang besar melakukan restrukturisasi utangnya di segi industri kayak gitu. Berarti sebenarnya pun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalau kita mau invest saham di dunia perbankan itu sebenarnya nggak masalah lah ya sebenarnya. Betul. Apalagi dengan adanya wacana OJK yang memberikan ruang untuk para debitur untuk membayar utang-utangnya di tahun 2022 itu masih aman sebenarnya. Nah,
kalau misalnya dari Mas Arief ini, ada nggak sih Mas, based on research, itu tuh saham-saham dari bank yang atraktif sebenarnya? Oke, iya. BRI itu dari sisi internal mereka juga tetap melakukan pengawasan. Jadi untuk mengantisipasi kredit macet atau NPL itu mereka melakukan pencadangan itu semacam kayak dana untuk mengantisipasi NPL itu sekarang hingga mencapai 2 kali NPL, di mana sebelumnya BRI itu hanya melakukan pencadangan 1,9, nggak nyampe 2 gitu. Tapi BRI tetap melakukan penyaluran kredit. Hal ini terlihat dari hingga pertengahan tahun ini BRI itu udah kreditnya tumbuh 5%. Sejauh ini kan mereka memproyeksikan pertumbuhan kredit di tahun ini tuh hanya single digit. Nah, makanya untuk mengantisipasi itu mereka tahun ini tetap kreditnya tumbuh walaupun selektif kayak gitu. Ya. Jadi untuk itu, selain itu BRI, saya melihat juga restrukturisasi BRI itu kan COVID itu bulan Maret, bulan April, terus restrukturisasi untuk BRI itu mulai melandai sejak Juni, Juli itu tinggi, tapi hingga sekarang ini udah mulai melandai kayak gitu. Jadi oke lah BRI. Kita target price-nya ada di level 4.000 BRI. Oh, berarti sebenarnya kalaupun misalnya untuk para investor yang sudah menanam saham atau udah membeli saham untuk di perbankan, justru jangan diputus ya, justru harus tetap dikembangin, karena sebenarnya BRI pun juga sudah ancang-ancang untuk menghadapi hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya kalaupun kita mau invest saham di perbankan itu masih aman sebenarnya justru ya. Betul. Nah, kalau dari Mas Arief ini ada saran nggak sih Mas untuk para investor perbankan, apa yang mesti mereka lakukan untuk kedepannya? Apakah mereka lebih baik jual aja blue chipnya atau justru mereka beli lagi gitu untuk melihat kondisi sekarang ya? Ya mungkin untuk akumulasi mungkin boleh, tapi mungkin lebih cenderung selective buy ya kayak gitu. Selective, maksudnya kita cari posisi yang harganya udah melakukan penurunan selama 2 hari atau 3 hari, mungkin kita bisa melakukan selektif. Udah gitu dari sisi sekarang ini kan kita udah tutupan kuartal 3 ya, jadi kita kan lagi menunggu rilis laporan perbankan kuartal 3. Jadi untuk mengantisipasi itu ya mungkin mulai cari-cari berita atau mungkin mulai menganalisis itu mana yang kira-kira yang kuartal 3 ini ya mungkin hasilnya oke kayak gitu, seperti itu. Nah, Mas Arief, aku juga mau nanya nih, kan itu kan BRI ya, tapi kalau misalnya bank lain tuh target price-nya berapa sih? Oke. Bank Buku 4 itu selain Bank BRI itu ada Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI. Ya, kalau untuk Mandiri kita target price-nya ada di 7.000, BCA ada di 34.000, dan BNI ada di level 6.000. Oke, thank you Mas Arief infonya. Nah, untuk teman-teman, itu tadi info dari Mas Arief untuk dunia perbankan. Jadi jangan parno untuk masalah pandemi seperti ini, karena tahu sebenarnya OJK sudah memberikan kelonggaran buat kita semua, ya kan? Jadi untuk yang udah invest saham di perbankan jangan diputus, terus kembangkan, tapi tetap keep up sama berita ya. Betul. Karena kita butuh info untuk saham setiap hari. Dan ada rilis laporan keuangan kuartal 3. Yes, benar. Oke, nah sekian tadi info dari Mas Arief, sekaligus juga nutup info kita di pojok saham UY hari ini. Dah.